Di setiap tanggal 31 Oktober, sebagian besar penduduk dunia merayakan sebuah festival dengan memakai pakaian dan atribut yang seram. Tetapi bukan untuk menakut-nakuti orang, melainkan untuk bersenang-senang dan berbagi kebahagiaan. Sebetulnya, apa nama dari festival tersebut? Nama dari festival tersebut adalah Festival Halloween. Halo teman-teman Niafuri, apakah ada di antara kalian yang suka merayakan Halloween atau berdandan seram? Tapi, apakah kalian tahu apa cerita di balik perayaan Halloween? Furi akan bercerita sedikit. Dulu sebelum ada agama, manusia sebagian besar menyembah alam atau paganisme. Mereka selalu berterima kasih kepada matahari, bulan, laut, gunung, dan sebagainya atas berkah yang telah atau yang akan mereka terima. Pada zaman dahulu, di Inggris dan Irlandia kuno, ada festival untuk merayakan berakhirnya musim panas yang namanya Samhain. Mereka percaya di hari itu roh orang-orang yang meninggal di tahun itu kembali ke alam baka, dan roh-roh yang sudah ada di alam baka kembali ke dunia sejenak. Nah, untuk bersembunyi dan menakuti roh-roh yang kembali ke dunia, orang-orang memakai kostum-kostum yang menakutkan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkatnya saja. Karena kalau kalian pelajari lebih dalam, akan banyak sekali perubahan yang dipengaruhi oleh unsur budaya dan juga agama dari masyarakat saat ini. Termasuk tentang Jack-o'-lantern. Sebenarnya dari mana sih asal Jack-o'-lantern ini? Jadi, dulu ada seseorang bernama Jack yang terkenal sangat pelit. Ia mengundang iblis untuk minum-minum. Ketika mau bayar, dia berhasil meyakinkan iblis untuk berubah bentuk menjadi koin untuk membayar minuman. Setelah itu, dia taruh koinnya di samping kalung salibnya, sehingga sang iblis tidak bisa berubah kembali wujudnya. Jack lalu membuat perjanjian dengan sang iblis agar tidak mengganggunya selama 1 tahun, dan iblis tidak akan mengambil rohnya jika Jack mati. Sang iblis yang ingin berubah wujud terpaksa menyetujui. 1 tahun kemudian, sang iblis menghampiri Jack. Namun, kembali berhasil diakali Jack untuk naik ke pohon untuk mengambil buah. Setelah iblis naik, Jack mengukir salib di batang pohon yang mengakibatkan iblis tidak bisa turun. Jack kembali memberikan syarat agar ia tidak diganggu selama 10 tahun jika iblis ingin turun. Dengan terpaksa, sang iblis setuju kembali. Akhirnya Jack pun meninggal. Namun, Tuhan tidak ingin orang selicik Jack masuk ke dalam surga. Tetapi sang iblis pun tidak bisa memasukkan Jack ke neraka karena terlanjur sudah berjanji. Akhirnya, sang iblis pun memberikan batu bara panas sebagai pegangan roh Jack. Jack kemudian memasukkan batu bara tersebut ke dalam lobak yang sudah diukir untuk dijadikannya sebagai lentera dan menemaninya bergentayangan di muka bumi selamanya. Dari situlah muncul istilah Jack of the Lantern atau dikenal Jack-o'-lantern. Cukup menarik ceritanya ya teman-teman. Dan Furi juga yakin banyak sekali di antara kalian yang sebetulnya baru mengetahui cerita tersebut. Tetapi akhirnya perayaan Halloween ini menjadi perayaan yang sangat menyenangkan dan juga dirayakan hampir oleh setiap manusia di dunia. Dan yang khas dari Halloween tersebut adalah boneka jerami berkepala labu yang hampir dipasang di setiap rumah yang merayakan Halloween. Nah,
Bicara tentang boneka, kali ini Furi akan mengupas tentang boneka-boneka terseram di dunia. Dan kita akan mulai dengan boneka Robert. Sebelum kita berbicara tentang Robert the Doll, Furi akan bercerita tentang beberapa boneka terseram yang ada di dunia. Yang pertama adalah boneka Mandy. Mandy adalah boneka porselen yang diproduksi di Inggris dan Jerman antara tahun 1910 sampai dengan 1920. Mandy kemudian disumbangkan ke Museum Queensland di British Columbia pada tahun 1991 setelah pemiliknya mengeluh telah mendengar suara orang menangis di tengah malam. Lalu yang kedua adalah boneka Letta. Di tahun 1973, Kerry Walton memaksa dirinya untuk menghadapi kekuatan ketika ia dipaksa untuk mengunjungi sebuah rumah kosong. Namun, saat ia masuk ke dalam rumah, ia menemukan boneka dan akhirnya menamakan boneka tersebut dengan sebutan Letta. Namun, keanehan mulai terjadi ketika boneka tersebut seringkali berjalan masuk ke rumah dan mampu bergerak sendiri. Yang ketiga adalah boneka Annabelle. Annabelle adalah boneka nyata yang berhasil menakut-nakuti orang lain di sekitarnya. Cerita ini kemudian diangkat ke layar lebar. Boneka Annabelle diberikan kepada seorang mahasiswa keperawatan bernama Donna di hari ulang tahunnya yang ke-28. Tak lama setelah Donna menerima boneka tersebut, ia dan teman sekamarnya Angie mulai melihat hal-hal yang aneh. Boneka tersebut sering bergerak sendiri, menulis pesan, dan bahkan menyerang teman wanitanya. Boneka Annabelle saat ini berada di Warren Occult Museum. Dan boneka yang terakhir yang akan kita bicarakan adalah Robert the Doll. Boneka yang dimiliki oleh Robert Eugene Otto, seorang pelukis asal Key West ini, dikabarkan pernah berjalan sendiri dari satu jendela ke jendela yang lain. Beberapa kali juga Eugene mengatakan bahwa barang-barang di kamarnya terlempar ke dinding itu adalah karena ulah boneka kesayangannya tersebut. Sekarang ini, boneka yang diberi nama Robert sesuai dengan nama pemiliknya disimpan di Museum Fort East Martello dan melarang semua pengunjung mengambil foto boneka Robert demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sudah pasti keempat boneka tersebut adalah boneka-boneka yang menghantui atau the haunted dolls ya. Bicara tentang boneka-boneka seram, saya sebagai spirit dolls kolektor tentunya juga memiliki banyak sekali cerita. Namun saat ini Furi ingin bercerita melalui teman-teman terdekat dan juga orang-orang yang dekat di lingkungannya Furi. Jangan kemana-mana, kita akan wawancara satu persatu tim YouTube-nya Furi beserta Mbak asisten rumah tangga di sini yang pernah mengalami kejadian digangguin sama boneka-boneka Furi Harun. Nah, jadi teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang boneka-boneka terseram yang ada di dunia ya. Dan bicara tentang boneka terseram nih, kan kalian juga pasti banyak sekali yang bertanya-tanya tuh, bonekanya Kak Furi sebenarnya serem-serem nggak sih gitu. Karena banyak sekali DM yang masuk nanya juga gitu, teman-temannya, pasangan gitu, atau mungkin anak-anaknya Kak Furi apa nggak pernah digangguin. Nah, kali ini kita akan mewawancara teman-teman tim YouTube channelnya Furi Harun dan juga Mbak yang jadi asisten rumah tangga di sini juga gitu.
seperti apa sih gangguan, atau mungkin sebenarnya bukan gangguan, cuman sekedar perkenalan aja dari boneka-boneka Furi Harun sama mereka. Nah, salah satunya yang pertama adalah Mas Wahyu, ya. Halo Mas Wahyu. Halo Mbak Furi. Iya. Nah, jadi Mas Wahyu kali ini udah menggendong Robert, ya. Silakan diceritakan pengalaman serunya bersama Robert. Pengalaman seru sih enggak sih ya Mbak ya. Itu pengalaman pertama sih. Iya. Pengalaman pertama dia bicara pengalaman kejadian saat dia meninggal. Kejadian pada saat dia meninggal ya, dan itu sebenarnya kan udah pernah kita rangkum juga dan ceritain gitu, tapi memang saat ini belum tayang. Nah, seperti apa tuh kejadiannya? Jadi itu sebenarnya mimpi. Mimpi itu antara setengah sadar atau nggak sadar. Jadi saya kayak lagi, yang saya ingat tuh saya kayak lagi main handphone sambil tiduran di kamar, kayak mau tidur gitu. Kayak kondisi saya mau tidur, cuman itu sebenarnya saya udah tidur gitu. Terus habis itu lagi main handphone, kayak ngelihat main handphone, terus saya kayak ngeliat lagi buka sosial media seperti Instagram lah gitu. Tapi yang bikin saya aneh, pas saya slide ke atas itu ada, kan kalau di Instagram kan ada slide per slide kan, kayak misalkan menunjukkan apa. Terus itu yang saya lihat ada bagian tubuh orang menghadapnya ke arah, enggak sebaliknya, cuman punggungnya doang. Kayak itu lagi di fillet ya, kayak dikulitin, tinggal bagian otot tendonnya doang, kayak kelihatan otot tendonnya doang. Terus tapi dia ini ngulitinya tuh pakai alat buat ngebor gigi. Bunyi ini saya masih ingat banget, kayak saya tuh ngelihat, saya kayak saya di dalam mimpi tuh kayak denger itu tuh jelas banget. Gitu, ada suara gitu ya. Terus apaan nih gitu kan. Terus saya slide. Pas saya slide itu kayak dia tuh menceritakan kayak di dalam ruangan gini. Tapi ada ventilasi gitu, ventilasinya kayak model rumah-rumah Belanda zaman dulu kan, kayak ada segi 4 persegi gitu kan. Ventilasi udaranya gitu. Nah ini saya kayak lagi duduk gini, terus ada anak laki, nggak terlalu ABG juga nggak terlalu anak-anak. Sedang ya, sekitar 10 tahunan gitu. 10, 14, 15 tahunan lah ya, sekitar segitu. Terus rambutnya mirip banget ini gitu. Rambutnya mirip banget gini. Terus pakai bajunya putih, kayak kemeja putih gitu. Terus pakai celana pendek kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan pakainya kan jangkis atau cingkrang gitu kan, Mbak. Iya. Celana pendeknya warna hitam. Nah, terus saya ngeliat jelas banget mukanya mirip banget. Perawakannya begini. Mukanya mirip sama Robert. Ya. Terus abis itu dia senyum ke saya. Tapi yang saya aneh, di sekelilingnya tuh ada sekitar 5 anak muda. Nggak tua, nggak ya ABG lah ya. Umur 25 ke atas lah ya, sekitar segitu. Itu kayak ngelilingin dia. Terus tahu-tahu yang saya masih inget tuh kayaknya dia tuh digendong sama 2 atau 3 orang gitu. Yeah. Digendong tapi madapnya tuh ke saya. Digendongnya tuh kayak tiduran menyamping gitu. Yeah. Terus tapi tetap senyum. Si siapa namanya? Si Robertnya itu tetap senyum. Terus pas dia tetap senyum, ada salah satu anak muda lainnya kayak megang gunting buat gunting bahan. Warna hitam gede banget. Langsung ngegunting badannya. Terus enggak, dia langsung nancepin ini di leher. Cus gitu. Apaan nih gitu. Yeah. Terus abis itu tapi dia, si Robert ini yang saya lihat ini, dia senyum ke saya. Kalau saya lihat kayaknya dia tuh udah gue udah ikhlas, gue udah ridho, udah pasrah lah gitu. Tapi kan saya ngerasain kayak ketakutannya di situ. Yeah. Kayak rasa takutnya dia tuh kayak takut banget, kayak gimana ya, kayak bener-bener takut yang lebih takut lah gitu. Kayak gitu. Kayak serem ya. Kayak serem banget gitu. Tapi dianya ikhlas, kayak ridho, kayak udah pasrah gitu, kayak gitu. Jadi secara tidak langsung Robert menceritakan sama Mas Wahyu
cara dia dibunuh dulunya gitu, untuk kemudian akhirnya ceritanya diangkat di YouTube channelnya Fury. Nah itu juga bertepatan dengan sehari sebelum kita syuting ya. Betul. Makanya pas lagi saya tag di belakang kamera, terus kita lagi break zuhur kalau ya Mbak, kalau nggak salah ya Mbak, apa asyir gitu kan. Terus saya bilang, Mbak semalam saya ngimpi begini. Tahu-tahu Mbak Pura langsung bilang, ada di belakang lu Mas gitu. Hah? Dan setiap Mas Wahyu kesini juga selalu Robert bilangnya om, jadi dia suka pengen ditanya sama Mas Wahyu. Oke, ada yang ingin disampaikan sama Robert nggak, supaya dia bisa tenang, bisa rest in peace gitu? Sebenarnya sih kalau dari yang saya lihat wajahnya waktu saya dimimpin itu, dia sebenarnya udah ikhlas. Cuman mungkin ada satu hal yang mungkin bagi saya dia juga kayak masih sekarang tuh masih kayak ngeganjel, kayak masih ada yang belum tuntas lah gitu. Ya saya cuma berdoa moga-moga Robert jadi bisa lebih tuntas lagi, lebih ikhlas lagi, lebih lapang dada lagi. Jadinya bisa balik ke Tuhan. Jadi dia bisa balik ke Tuhan. Ya oke. Ya Robertnya udah happy ya. Jadi kalau ada anak indigo nonton mungkin bisa ngelihat kalau Robertnya sebenarnya lagi meluk Mas Wahyu dari belakang gitu. Karena dia kayaknya seneng gitu untuk bicara sama Mas Wahyu. Dan kenapa seneng itu ada nanti di sesi boneka arwah. Oke Mas Wahyu, thank you ya. Ya. Dan kita akan lanjutkan dengan teman saya selanjutnya ya, manajer saya yang badannya gede ya, orangnya serem, tapi ternyata kalau didatengin sama boneka ya takut juga. Siapa dia? Jangan kemana-mana ya. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita sama Wahyu. Dan yang kedua ini obrolan kita sama manajer saya, Mas Coki ya, yang katanya didatengin Cika. Nah emang didatenginnya kayak gimana sih? Didatenginnya waktu itu pas tidur. Jadi mimpi juga kayak Wahyu? Enggak mimpi. Jadi waktu itu aku lagi tidur, tiba-tiba tuh ada suara di kuping kayak, hey, kayak gitu, hey, terus badan tuh kayak diklik-klik pakai jari gitu, dimain-mainin sampai kaki gitu. Dan itu lumayan lama tuh untuk yang dipakai tangan kayak diklik-klik gitu. Terus reaksinya kok bisa tahu kalau itu Cika dari mana? Soalnya sebelumnya dijodohin sama Cika. Jadi Mas Coki yang belum tahu ya, Mas Coki udah dapet jodoh loh pemirsa, jadi nggak usah daftar-daftar lagi ya. Dan karena dia udah berhasil dijodohkan sama Cika, Cika minta hadiah. Minta hadiahnya apaan sih? Mintanya kalung emas. Oh kalung emas, ya ampun yang kayak gitu mencincai dong. Aduh, Mas harus ditagih-tagih sama Cika. Enggak deh, Cika ngedatengin Om Coki, iya katanya. Nah yang dirasain apa tuh? Lucu sih sebenarnya. Nggak serem? Dibilang serem ya serem, tapi lucu juga gitu. Sampai didatengin gitu kan, sampai dibangunin kayak, hey gitu suaranya anak kecil gitu kan. Kaget juga sih. Cuman pas besoknya kan kita syuting tuh nanya Mbak Furi, oh bener ternyata Cika ya. Iya. Jadi rupanya wujudnya sama sekali nggak kelihatan. Iya, kalau ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Tapi suaranya jelas sih. Dan didatenginnya pada saat setelah janji mau kasih hadiah gitu ya. Iya, jadi udah tahu gitu kalau ini pasti Cika nih, soalnya aku nggak ada janji sama yang lain gitu kali kata Coki. Oke, jadi mau didatengin lagi? Jangan. Oh jangan, ya ternyata dia tinggi gede juga, dia penakut juga ya teman-teman. Baiklah, jadi itu adalah pengalamannya Coki yang didatangi oleh Cika ya, karena Cika dijanjiin mau dikasih hadiah. Oke ya, itu adalah hal yang wajar ya kan, jangankan mereka arwah gitu, kita aja kalau dijanjiin kan pasti kita akan nagih gitu. Dan yang ketiga adalah Nadia ya, Nadia ini yang pegang medianya di Fury Harun gitu, kayak YouTube segala macem. Nah sebenarnya gangguan apa sih yang dia alami, dan apakah dia juga punya janji gitu sama teman arwahnya Fury, atau mungkin dia punya salah? Nah kita bakalan tanya-tanya Nadia setelah yang berikut ini.
Nah, kali ini yang ketiga adalah Nadia ya. Jadi Nadia ini juga pernah mengalami kejadian yang ya kurang lebihnya mungkin serasa dimimpiin atau didatengin sama sosoknya Sekar. Oke, bisa diceritain, Nat? Ya, Mbak Puri. Waktu itu awal di sini ya, baru masuk, gabung sama tim Mbak Puri. Besok mau ke sini itu Nadia tiba-tiba dimimpiin sama nggak tahu itu siapa gitu ya. Oke. Dia itu kayak di taman malam, terus belakangnya tuh kayak ada gedung gitu. Tiba-tiba dateng, udah gitu aja berdiri sambil begini, gitu aja sih. Berdiri, rambutnya panjang. Rambutnya panjang, hitam. Makanya waktu itu ada kecenderungan ini kayaknya Sekar atau Gendis, tapi kan Gendis rambutnya abu gitu ya. Nah terus pesan yang didapat dari situ apa? Pesennya si Sekar sih dia nggak ada ngomong sama sekali, cuma diem dan kayak aku tuh mau pulang, kayak ditahan gitu. Oke, nggak boleh pulang. Entah mau ngajak main atau gimana aku nggak tahu. Gitu. Wujudnya kayak anak kecil atau dewasa? Dewasa. Oh, dewasa. Sekitar umur 20-21-an lah. Cantik. Karena rambutnya begini, jadi aku kayak cantik sih. Kalau aku lihat sih cantik. Oke. Lebih sereman ngelihat pada saat itu atau lebih sereman bonekanya? Lebih nggak boleh ngomong serem. Kalau maminya boleh ya. Lebih unik. Lebih unik bonekanya. Dan gitu. lebih cantik wujudnya yang dimimpi. Nah setelah itu akhirnya beli coklat kan? Ya karena benar. Sekar tuh sebenarnya kayak kenalan ya, karena dia tuh suka pengen ngejelasin ke orang-orang bahwa saya tuh nggak sejahat atau segalak itu. Kan maksudnya Sekar ini memang mendiami boneka yang kuntilanak gitu kan. Bonekanya aja, sebenarnya Sekarnya sendiri bukan kuntilanak kan. Pasti kalian yang udah nonton juga tahu Sekar itu siapa gitu ya. Jadi orang-orang tuh yang kesini tuh cenderung mereka tuh pengen nyapa-nyapa yang look tap, yang lucu-lucu. Jadi Sekar suka di skip, akhirnya dia sedih ya. Jadi cuman sekedar perkenalan aja untuk dibawain oleh-oleh dan ngejelasin bahwa saya nggak serem kok, saya nggak jahat gitu. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk Sekar? Pesan-pesannya jangan datang lagi. Jangan datang lagi katanya, waduh. Jangan datang lagi ke mimpi gitu. Karena ya jujur aja sih takut gitu ya, karena awal gitu. Cuma kalau makin kesini kok jujur aja kangen. Kangen. Sering kangen. Nah, sering kangen tapi nggak mau didatengin. Aduh, jadi kangennya pas di sini aja gitu maksudnya. Jadi kalau di mimpi jadi bikin shock gitu ya. Sekar, bikin shock. Iya, yang penting dikasih coklat ya. Nah, jadi pesannya cuma minta coklat aja. Oke, dan yang terakhir ya, Furi juga mau menceritakan tentang pengalaman dari Bibi ya. Jadi Bibi ini emang yang bantu-bantu di sini, juga suka ngasih makanan ke anak-anak. Jadi emang udah kenal sama semua anak-anak boneka arwahnya Furi Harun gitu. Tapi kok masih digangguin sih gitu. Sebenarnya apa penyebabnya dan diganggunya seperti apa? Jangan kemana-mana ya. Nah itu tadi kita ngobrol dengan 3 orang tim YouTube channelnya Furi Harun ya. Dan sekarang kan pasti kalian juga penasaran kan sama Bibi gitu. Emang nggak takut gitu tinggal di rumah yang banyak boneka arwahnya gitu. Dan sebenarnya kenapa sih bisa sampai digangguin gitu dan gangguannya seperti apa ya. Oke Bi, jadi ceritain gangguannya kayak gimana ke pemirsa. Iya, Bibi tuh ya karena udah 2 mingguan baru kerja di Neng tuh ya. Waktu itu kan udah kenal, mungkin udah suka ngasih makan, kasih minum susu apa ya. Kata mau foto bareng Caca gitu ya. Terusnya Neng lagi nggak ada foto bareng sama Caca.
tahu-taunya pagi-pagi kok ini pada perih gitu ya. Ih, kok di tangan juga, ini masih ada di tangan. Sampai sekarang Pan masih ada tuh bekasnya. Iya, jadi sampai sekarang Bibi masih ada Kaki bekasnya itu. di kaki. Iya, kok kenapa perih-perih ya gitu. Terus ada kalau ini ya masa ngegaruk ke sini ada kayak goresan gitu. Kayak bekas cakaran gitu. Bekas cakaran, iya. Malah dipotong. Iya. Jadi waktu itu Bibi tuh baru cerita ke saya tuh nggak pas kejadian. Jadi ceritanya tuh jauh gitu, udah berapa lama kita lagi ngebahas anak-anak, terus Bibi tuh nanya gitu sama saya kayak, kok Bibi pernah loh dicakar, lah kok Bibi nggak ngomong gitu. Iya, dan masih ketinggalan gitu, ada fotonya satu gitu. Dan waktu itu saya bilang ya udah nanti saya tanyain ya siapa yang nyakar, karena kan takutnya memang ada makhluk lain yang jahat atau nggak suka atau apa, kan kita juga harus tanya gitu. Soalnya cakarannya aneh ya Bi ya. Jadi ada di pipi, ada di tangan, terus ada juga di paha, di kaki. Nah ya, usut punya usut, ternyata ya yang membocorkannya adalah tim Hore alias Cika. Ya di sini siapa sih yang nggak tahu Cika ya, kekepoannya. Jadi waktu itu saya tanya, ayo yang mau ngaku siapa, nanti Mami kasih permen. Nggak ada yang ngaku. Terus ya udah deh nanti Mami kasih es krim, langsung dibocorin ya katanya Caca gitu. Dan waktu itu saya tanya, kenapa Caca gitu, kenapa nyakar Bibi? Kata Caca, kan Mami suka kasih tahu kalau orang lain nggak boleh foto kita kalau nggak ada Mami. Nah, baru saya langsung tanya sama Bibi, bener nggak omongan anak-anak kalau Bibi ngambil foto pada saat saya nggak ada gitu. Dan Bibi bilang ya dikira kan kita udah kayak keluarga, udah makan, udah ngasih susu. Ternyata memang aturan itu memang saya yang berlakukan gitu. Tapi sakit nggak Bi dicakarnya? Perih-perih Kak. Padahal Caca nggak ada kukunya ya, coba deh dilihat deh. Iya, teman-temannya Caca tuh nggak ada kukunya, tapi bisa nyakar ya. Aku nggak bilang lagi ke Neng ya waktu itu Caca yang gendong Caca di fotonya. Tapi kok nggak bilang, maksudnya saya bilangnya. Cika bilang katanya Caca yang nyakar, padahal nggak ngomong kan? Nggak ngomong. Jadi kalau meskipun kalau pada saat itu Bibi nggak cerita, mungkin saya juga nggak akan nyari tahu gitu, karena saya juga nggak tahu ya. Nah, karena Bibi cerita, akhirnya ketahuan lah. Padahal sama sekali Bibi juga nggak pernah bilang ke saya kalau dia pernah gendong, pernah foto. Cuman buat foto aja kan, ya udahlah lucu gitu kan, pengen difoto gitu, diliatin ke anak cucu. Tapi ternyata tidak boleh gitu ya. Jadi buat teman-teman semua nih, yang misalnya saudaranya, temennya gitu, punya kumantong, punya look tab atau boneka arwah, kalau misalnya kalian ingin berfoto, kalian harus bilang dulu sama yang punyanya. Meskipun misalnya yang punyanya itu kayak teman sendiri atau misalnya pasangan sendiri, tetap gitu harus bilang gitu. Karena memang mereka itu kayak udah didirect untuk diasuh sama satu orang dan ngikutin apa keinginan dari orang tua asuhnya gitu. Tapi pengalaman lain nggak ada ya Bi, alhamdulillah ya. Iya, tapi kan waktu itu minta difotoin Neng ya, gendong Cika sama Caca. Iya. Tapi kalau difotoin Neng nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bi kalau difotoin sama saya, nggak dicakar ya. Jadi yang nggak boleh itu adalah Bibi foto sendiri, nggak bilang. Kalau waktu itu memang Bibi bilang sama saya pengen difoto sama Cika, pengen difoto sama Caca, jadi memang nggak ada kejadian apa-apa, aman gitu. Sebenarnya cuma perlu bilang aja sih, ya in case jaga-jaga takutnya ada yang bawa mereka pergi. Aduh bahaya dong ya kalau sampai diculik. Ya jadi teman-teman itu aja. Sebenarnya bukan diganggu yang gimana ekstrim, dan jangan berpikiran bahwa ya kalau kayak gitu takut dong gitu. Gimana-gimana. Sebenarnya ya mereka hanya memberikan mereka hanya ingin menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa mereka tuh ada gitu. Dan kayak tadi Robert, dia nyaman cerita sama Wahyu gitu. Terus juga tadi Sekar yang pengen kenalan sama Nadia gitu, karena jarang ditanya sama orang. Dan Cika yang memang datengin Coki karena memang Coki udah ngejanjiin sesuatu. Dan ini Caca juga anaknya pinter. Kenapa Caca yang nyakar? Iya, karena yang diajak foto sama Bibi Caca. Coba kalau yang diajak foto ya Sekar, nggak kebayang kan cakarannya kayak gimana? Serem. Ya udah deh teman-teman ya, itu tadi sharing Furi dengan timnya Furi semua, pengalaman-pengalaman mereka yang akhirnya membuat mereka sadar bahwa meskipun tidak melihat secara langsung, tapi mereka tahu bahwa keberadaan boneka arwah atau spirit dolls ini ada.
Jangan kemana-mana dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya Furi Harun. Bagaimana teman-teman? Seru kan cerita tentang Halloween ini? Bagi kalian yang ingin merayakan Halloween, selamat bersenang-senang. Tetapi, bagi kalian yang memiliki penyakit gula atau diabetes, Kak Furi sarankan untuk tidak mengkonsumsi permen ataupun coklat berlebih. Tetap sehat di saat Halloween and have a great Halloween day. Jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun. See you!